Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salimatul Wahidah dari kelompok 10 yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja, saya akan mempresentasikan tentang analisis regresi ganda. Apabila dalam analisis regresi sederhana hanya terdapat satu variabel bebas X yang dihubungkan dengan variabel tak bebas Y, maka dalam analisis regresi ganda memiliki beberapa variabel bebas. Jumlah variabel tersebut adalah 1, X2, X3 sampai dengan Xn. Sedangkan persamaan regresi untuk regresi berganda bisa dilihat di bawah ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal di buku Dr. Haji Fajri Ismail. Untuk menganalisis data di atas dengan menggunakan analisis regresi ganda, langkah pengerjaannya sebagai berikut. Yang satu, mencari harga X1, X2, Z, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y2, Y kuadrat, X1, Z, X2, Z, X1, X2 sebagaimana pada tabel di bawah ini. Kemudian ini hasil dari pencarian tabel di atas dan hasil akhirnya ada di sini. Yang kedua, menentukan skor deviasi. Yang pertama, A, harga deviasi pada sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dalam kurung kuadrat per N sama dengan 122.479 dikurangi 1539 kuadrat per 20. Kemudian 1539 itu dikuadratkan terlebih dahulu baru diper 20. Hasil akhirnya 4052,95. Untuk yang B, harga deviasi pada sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat per N. Kemudian 103709 dikurangi 1421 kuadrat per 20. Kemudian hasil akhirnya 2746,95. Yang C, harga deviasi pada sigma Z kuadrat. Sigma Z kuadrat sama dengan sigma Z kuadrat dikurangi sigma Z dalam kurung kuadrat per N sama dengan 93988 dikurangi 1340 kuadrat per 20. Hasil akhirnya 4208. Kemudian harga deviasi pada X1Z sama dengan sigma X1Z dikurangi sigma X1 kemudian dikali sigma Z per N. 106246 dikurangi 1539 kemudian dikali 1340 baru diper 20. Hasil akhirnya 3133. Untuk harga deviasi pada sigma X2Z, sigma X2Z sama dengan sigma 2Z dikurangi sigma X2 kemudian dikali sigma Z per N sama dengan 983110 dikurangi 1421 kemudian itu dikalikan terlebih dahulu sama 1340 baru diper 20. Untuk hasil akhirnya 3103. Harga deviasi pada sigma X1 X2. Sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 sama dengan 112444 dikurangi 1539 kemudian dikali terlebih dahulu sama 1421 kemudian baru di per 20. Kemudian hasil akhirnya 9098,05. Yang ketiga, menentukan persamaan regresi terhadap B1, B2, dan A. Ditentukan harga koefisien B1 yaitu B1 itu diketahui rumus seperti ini. Kemudian ini itu dikali silang baru per sama ini juga dikali silang. Kemudian bisa dimasukkan angkanya B1 sama dengan 2746,95 dikali 3133 dikurangi 3098,55
dikali 3103 per 4052,95, kemudian dikali dulu 2746,95, baru dikurangi dengan 309805 kuadrat. Kemudian hasil akhirnya 0,656. Kemudian yang B, ditentukan harga koefisien B2 yaitu sama, rumusnya sama dari yang di atas tadi. Kemudian dimasukkan B2 sama dengan 4052,95 itu dikali sama 3103. Kemudian hasilnya baru dikurangi dengan 3098,05 dikali 3133 per 4052,95 itu dikalikan dengan 2746,95 baru dikurangi dengan 3098,05 kuadrat. Kemudian hasil akhirnya 1,869. Untuk yang C, ditentukan harga koefisien A yakni A sama dengan sigma Z per N min B1 dikali sigma X1N per N dikurangi B2 dikali sigma X2 per N. Untuk A sama dengan sigma Z kan tadi 1340 per 20, kemudian dikurangi B1 nya tadi min 0,656, sigma X1 1539 per 20 per B2 nya min dikurangi 1,869, kemudian dikali 1421 per 20. Untuk hasil akhirnya min 15,313. Dari perhitungan di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan min 15,313 dikurangi 0,656 X1 plus 1,869 X2. Kemudian nomor 4, yang keempat, uji signifikansi persamaan regresi ganda Z terhadap S1 dan S2. Untuk pengujian signifikansi persamaan regresi ganda Z terhadap S1 dan S2, Y sama dengan min 15,313 dikurangi 0,656 X1 ditambah 1,869 S2. Kemudian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang A, menghitung jumlah kuadrat pada setiap jumlah varian. Kemudian dicari JK T sama dengan sigma Z kuadrat. Sigma Z kuadrat tadi kan diketahui 4208. Kemudian dicari JK Rek B1 sigma X1Z plus B2 sigma X2Z. B1 nya tadi kan min 0,656, kemudian dikali dengan sigma X1Z nya tadi kan hasilnya 3133, kemudian ditambah B2 nya tadi 1,869, kemudian dikali sigma X2Z sama dengan 3103. Kemudian untuk hasil akhirnya 3744,259. Untuk JK res sama dengan JKT dikurangi JK rek, kemudian sama dengan 4208 dikurangi 3,744,259. Hasil akhirnya 463,741. Yang untuk B, menentukan DK masing-masing sumber varian. DKT sama dengan N-1. N-nya tadi kan jumlah keseluruhannya 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Kemudian untuk DK Rek, K sama dengan 2 banyaknya prediktor. DK Res sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan hasil akhirnya 17. Kemudian C, menentukan rata-rata jumlah kuadrat RJK. JK Rek sama dengan JK Rek per DK Rek. JK Rek-nya tadi kan 3744,259, kemudian DK Rek-nya kan 2. Berarti ini hasil akhirnya 1872,130. Kemudian dicari JK Res sama dengan JK Res per DK Res sama dengan JK Res-nya tadi kan diketahui 463,741
kemudian diper DK-res-nya tadi diketahui 17 sama dengan 27, kemudian hasil akhirnya 27,279. Yang D menentukan harga F hit. Yang satu, untuk menguji signifikansi regresi Z terhadap S1 dan S2 dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut bisa dilihat di bawah ini. Kemudian setelah ditentukan hipotesis penelitian, langkah selanjutnya menghitung harga F hit dengan rumus sebagai berikut. F hit sama dengan RJK rek diper RJK res. Hasil dari RJK rek tadi kan 1872,130, kemudian diper 27,279, hasil akhirnya 68,63. Yang kedua, menentukan F-tab di mana DK pembilang sama dengan DK rek sama dengan 2 dan DK penyebut sama dengan DK sisa sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 17, sehingga F tabel 0,05217 sama dengan 3,15 itu 3,59 itu bisa dilihat di tabel paling belakang. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari penentuan harga diperoleh F hit lebih besar dari F tab 68,63 lebih besar dari 3,59 sehingga HO ditolak. Dengan demikian dapat disembuhkan kompetensi pedagogik dan profesional berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam mengajar. Kemudian yang E, membuat rangkuman hasil dari perhitungan dengan menggunakan tabel ANAFA. Bisa dilihat tabelnya di bawah ini. Kemudian yang kelima, uji signifikansi koefisien regresi ganda Z terhadap S1 dan S2. Yang A, koefisien berkorelasi ganda. Kemudian dicari RZ12 kuadrat sama dengan JK rek per sigma Z2. Sama dengan JK reknya tadi kan 3744,259, kemudian di per sigma Z2-nya 4202,08, kemudian hasil akhirnya 0,0890. Kemudian untuk mencari Z12, hasil dari 0,890 itu diakar dan hasil akhirnya 0,943. Untuk yang B, uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Untuk uji signifikansi korelasi koefisien ganda, hipotesisnya penelitian sebagai berikut bisa dilihat. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung F dengan rumus. F hit sama dengan R kuadrat dalam kurung N dikurangi K dikurangi 1 per K dalam kurung 1 dikurangi R2 sama dengan R-nya tadi kan 0,890, kemudian dikali dengan 20 dikurangi 2 dikurangi 1 baru diper 2 dalam kurung 1 dikurangi 0,890. Kemudian hasil akhirnya 68,77. Karena harga F hit lebih besar dari F tab 68,63 lebih besar dari 3,59 sehingga HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kompetensi pedagogik dan profesional berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam mengajar adalah signifikan. Kemudian yang C, menghitung koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh koefisien determinasi R XY kuadrat dikali 100% sama dengan 0,890 kuadrat dikuadratkan, kemudian baru dikali 100%, hasilnya 79,21%. Koefisien ini memberikan informasi bahwa 79,21% variasi nilai persepsi siswa terhadap gaya mengajar guru dapat dijelaskan oleh variasi minat belajar. Dengan kata lain, dengan mengontrol prediktor lain yang berkorelasi dengan variabel persepsi siswa terhadap gaya mengajar guru, dapat disimpulkan bahwa variabel pengaruh minat belajar terhadap variabel persepsi siswa terhadap guru mengajar sebesar 16,81.
Kemudian yang 6, uji signifikansi koefisien persamaan regresi ganda. Yang A, menghitung galat baku taksiran dengan menggunakan rumus SY12 kuadrat sama dengan RJK res kuadrat sama dengan 27,279. Kemudian SY12 sama dengan hasil dari tadi 27,279 itu diakarkan, kemudian hasil akhirnya 5,22. Untuk yang B, menghitung harga R1 kuadrat dengan rumus R1 sama dengan sigma X1 X2 per akar sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat. Kemudian sigma X1 X2 kuadratnya tadi kan hasilnya 3098,05. Kemudian akarnya 4052 itu 95 itu dikali dengan 2746,95. Kemudian hasil akhirnya 0,928. Cara menghitung harga SB1 kuadrat dan SB2 dengan rumus SB1 kuadrat sama dengan SY12 kuadrat titik J. Kemudian diper sigma X1 kuadrat dikalikan 1 dikurangi 2 dikurangi R1 kuadrat. Kemudian sama dengan SY kuadratnya tadi kan diketahui, D12 nya tadi kan diketahui 27,279, kemudian diper 4052,95 itu dikalikan 1 min 0,862, kemudian hasil akhirnya 0,049, sehingga harga SB1 itu diakarkan terlebih dahulu, hasilnya 0,221. Untuk SB2 kuadrat hasil penghitungannya sebagai berikut. Itu SB2 kuadrat sama dengan SY12 kuadrat sama dengan titik J per sigma X2 kuadrat dalam kurung 1 dikurangi 21R kuadrat sama dengan 27,279. Kemudian diper hasil sigma X2 kuadratnya tadi kan 2746,95, kemudian baru dikali dengan 1 dikurangi 0,862, kemudian hasil akhirnya 0,072, sehingga harga SB2 sama dengan 0,072 tadi diakarkan, hasil akhirnya 0,268. Selanjutnya menghitung signifikansi koefisien persamaan regresi. Y sama dengan min 15,313 dikurangi 0,656 X1 ditambah 1,869 X2 dengan menggunakan uji T. Yang 1, uji signifikansi koefisien persamaan regresi. Untuk uji signifikansi koefisien persamaan regresi dengan menggunakan uji T, uji hipotesisnya adalah bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk uji hipotesis dengan menggunakan rumus sebagai berikut. T1 sama dengan B1 per SB1 sama dengan min 0,656 di per 0,221, kemudian hasil akhirnya min 2,968. Mencari harga tetap dengan dikas 17 sehingga tetap 0,0517 sama dengan 2,1110. Itu bisa dilihat di tabel halaman belakang sendiri. Karena harga T1 lebih besar dari T-hit 2,968 lebih besar dari 2,110, berarti koefisien X1 adalah signifikan atau tidak bisa diabaikan karena setiap penurunan 1 unit variabel X, maka variabel Z akan mengalami penurunan sebanyak 0,656 kali dengan mengendalikan atau mengontrol variabel X2. Diperoleh kesimpulan umum pula bahwa kompetensi pedagogi berpengaruh positif terhadap kemampuan mengajar guru. Kemudian, yang kedua, uji signifikansi koefisien persamaan regresi B2. Untuk uji signifikansi koefisien persamaan regresi dengan menggunakan uji T, uji hipotesisnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di bawah ini. Kemudian untuk uji hipotesis dengan menggunakan rumus sebagai berikut. T2 sama dengan B2 per SB1
sama dengan 1,869 per 0,221, kemudian hasil akhirnya 8,457. Mencari harga T tabel dengan dika sama dengan 17 sehingga T tabelnya 0,0517 sama dengan 2110. Karena harga T2 lebih besar dari T tabel, 8,457 lebih besar dari 2,110, berarti koefisien X2 adalah signifikan atau tidak bisa diabaikan karena setiap peningkatan 1 unit variabel X2 maka variabel Y akan mengalami kenaikan sebanyak 1,869 kali pada konstanta min 15,313 dengan mengendalikan atau mengontrol variabel X1. Diperoleh kesimpulan umum bahwa kompetensi profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan mengajar guru. Kemudian yang nomor 7, korelasi parsial pada RZ1, RZ2, dan RZ12. Untuk menghitung koefisien korelasi parsial pada RZ1, RZ2, dan R12 yakni R1 sama dengan sigma X1Z per akar sigma X1 kuadrat dikali sigma Z kuadrat. Kemudian sigma X1Z tadi kan 3133. Kemudian per akar itu dikali yang di dalam itu dikalikan terlebih dahulu, kemudian hasilnya 0,759. Untuk RZ1 sama dengan RZ1 kuadrat itu 0,759 itu dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian hasil akhirnya 0,576. Untuk RZ2 sama dengan sigma X2Z per akar sigma X2 kuadrat sigma Z kuadrat sama dengan 3103 per akar 246,954208, kemudian hasil akhirnya 0,913. Untuk RZ2 sama dengan RZ2 kuadrat sama dengan 0,913 itu tadi dikuadratkan terlebih dahulu sama dengan hasil akhirnya 0,834. Untuk R12 sama dengan sigma X1 X2 per akar sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat sama dengan 3098,05, kemudian diper akar 4052,95 746,95, kemudian itu hasil akhirnya 0,928. Untuk R12 sama dengan R12 kuadrat 0,928 nya itu tadi dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian hasil akhirnya 0,861. Yang A, koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 dalam kurung RZ12 untuk menguji korelasi antara X1 dan Z dengan mengontrol pengaruh X2 RZ12 dengan cara RZ12 nya itu sama dengan RZ1 dikurangi RZ2 dikali R12, kemudian diper akar 1 min RZ kuadrat dikali 1R dikurangi R12, 0,759 dikurangi 0,913 dikalikan terlebih dahulu dengan 0,928, kemudian baru diper akar 1 dikurangi 0,834 dikali 1,0,861, kemudian hasil akhirnya min 0,579. Uji signifikansi dengan menggunakan uji T, yaitu T hit sama dengan R akar N min 3 per R akar 1 min R kuadrat sama dengan R nya tadi kan 0,579, kemudian akar 20 dikurangi 3 per akar 1 dikurangi min 0,579 kuadrat, kemudian hasil akhirnya min 2,927,99. Karena harga T hit lebih besar dari T tabel 3,589 lebih besar dari 2,110 atau HO ditolak. Ini berarti koefisien korelasi antara Z dan S1 dengan mengontrol variabel X2 adalah signifikan. Dengan demikian, walaupun variabel kompetensi profesional telah dikontrol, variabel kompetensi pedagogik masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemampuan guru dalam mengajar. Kemudian yang B, koefisien
korelasi antara X2 dan Z mengontrol pengaruh X2 RZ12. Untuk menguji korelasi antara X2 dan Z dengan mengontrol pengaruh S1 RZ kuadrat dengan cara R21 sama dengan RZ2 dikurangi RZ dikali R12 per akar 1 dikurangi RZ kuadrat dikali 1 dikurangi R12. Kemudian 0,913 dikurangi 0,5759, kemudian dikalikan terlebih dahulu dengan 0,928, kemudian diper akar 1 dikurangi 0,576 dikali 1 0,86, kemudian hasil akhirnya 0,860. Uji signifikan dengan menggunakan uji T, yaitu T hit sama dengan akar n min 3 dikurangi 3 per akar 1 kurangi R kuadrat sama dengan 0,860 akar 20,3 20 dikurangi 3, kemudian akar 1 dikurangi 0,860 kuadrat, kemudian hasil akhirnya 6,6966. Karena harga T hit lebih besar dari T tabel, 6,966 lebih besar dari 2,110 atau HO ditolak. Ini berarti koefisien antara Z dan X2 dengan mengontrol variabel X1 adalah signifikan. Dengan demikian, walaupun variabel kompetensi pedagogik telah dikontrol, variabel kompetensi profesional masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemampuan guru dalam mengajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.